Amar keputusan MK hanya menghapuskan presidensial threshold dan di dalam pertimbangan hukum MK merekomendasikan untuk dilakukan rekayasa konstitusional. Bahkan berkemungkinan presiden terpilih itu didukung oleh partai yang sangat sedikit jumlah anggotanya di parlemen. Kan pemerintahan jadi dalam tanda petik ya agak gawat nih gitu. Saya kan ada cerita-cerita nih di balik forum lah ya. Buat partai-partai yang sudah ingin calon presidennya, ini kemenangan yang tidak dirayakan, itu aja. Mas Gibran nyalonkan wapres menyalonkan calon presiden melawan Pak Prabowo. Saya sama sekali nggak yakin itu kalau Pak Prabowo masih nyalon, terus Mas Gibran berani mencalonkan sebagai calon presiden. Saya hari ini bahkan terbayang pun tidak gitu. Terbayang pun tidak gitu loh. Sekjen Partai Golkar Pak Sarmuji, selamat datang di Podcast Merdeka. Siap. Pak Sekjen, terima kasih sudah hadir di Podcast Merdeka di selatan Jakarta yang lagi hujan. Ya, terima kasih. Lagi sendu. Suasananya enak ini, homey sekali ini. Luar biasa sekretariatnya. Kantornya. Tapi walaupun homey, nyaman, kita pengen bahas yang agak panas-panas dikit, nggak apa-apa dong. Ngeri itu. Tahun baru. Udah pengen bahas yang panas-panas. Iya. Ngeri. Iya, karena kemarin Pak beberapa minggu yang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup mengagetkan. Ya, saya sendiri kaget. Betul, karena memang ini sudah banyak sekali diuji. Saya catat ini sudah 36 kali dan ada orang yang melakukan gugatan. 27 putusan. Betul. Menolak. Nah, soal presidensial threshold, akhirnya Mahkamah Konstitusi menghapus, Pak. Ini kan jadi apa ya, semacam, saya langsung ngebayangin gini Pak, saya langsung to the point. Saya membayangkan kalau tidak ada presidensial threshold, nanti 2029 akan banyak presiden. Ada 30 pasang. Calon presiden. Oh, banyak presiden. Calon presiden. Dan itu juga mengejutkan gue sih. Lu langsung bilang kan, enggak, lu bikin nih langsung gitu. Iya. Karena biasanya kalau presiden selama ini pasca reformasi Pak ya, itu kan ada 2, 3 gitu kan. Pernah 5. Maksimal 5. Nah ini nanti kalau ada 18 partai politik, plus saya nggak tahu nanti detailnya dalam undang-undang undang-undang pemilu gitu, partai lokal bisa nggak mengajukannya. Jadi misalkan 24, Pak, membayangkan 2029 banyak calon presiden. Ya, bagaimana Pak? Bayangan awal saya sama persis seperti itu ya. Okay. Jadi semua partai peserta pemilu itu bisa mencalonkan calon presidennya masing-masing karena presidensial threshold sudah dihapus. Lalu ada insentif bagi warga negara kita untuk mendirikan partai politik. Kenapa? Karena pendirian partai politik di Indonesia itu kan bukan karena untuk mengakomodasi ideologi yang berkembang di masyarakat ya. Fragmentasi ideologi terus kemudian dikelompokkan dalam sebuah partai politik kan nggak begitu. Tetapi lebih banyak didorong oleh hasrat elit terhadap kekuasaan. Begitu Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold, maka mereka mendapatkan insentif baru. Oh, ini berarti semua partai politik bisa mencalonkan calon presidennya masing-masing kalau lolos pemilu. Betul. Tetapi sebenarnya keputusan MK tidak persis seperti itu. Ini kan bayangan kita ini. Bayangan semua orang lah, kebanyakan orang lah ya. Tapi amar putusan MK nggak begitu sebenarnya. Amar keputusan MK hanya menghapuskan presidensial threshold. Dan di dalam pertimbangan hukum MK, itu MK juga merekomendasikan untuk dilakukan rekayasa konstitusional. Ini sebenarnya saya juga sempat mengkritik ini rekayasa konstitusional apalagi karena parliamentary threshold sendiri itu sebenarnya rekayasa konstitusional. Untuk apa? Supaya sistem presidensial itu bisa berjalan secara efektif. Supaya presiden dalam memerintah nanti itu bisa mendapatkan dukungan yang memadai di parlemen. Supaya apa? Supaya partai-partai didorong untuk koalisi sejak awal. Supaya apa? Supaya calonnya nggak terlalu banyak. Kan itu
maksud dari penerapan presidensial threshold selama ini. Jadi presidensial threshold sendiri sebenarnya adalah sebuah rekayasa konstitusional oleh pembuat undang-undang. Tetapi MK membatalkan dan MK merekomendasikan untuk membuat rekayasa konstitusional baru, artinya itu nanti bisa dibuat rekayasa konstitusional baru. Intinya MK kan begini, tidak boleh terlalu sedikit calon presiden, tapi juga MK menghendaki tidak boleh terlalu banyak, kan gitu. Di situ nanti bisa ada pembahasan di dalam rancangan undang-undang pemilu. Kalau nanti buat omnibus law berarti ya semuanya, penyelenggara pemilu, undang-undang pilpres, bahkan kemungkinan undang-undang pilkada dalam satu rumpun kemungkinannya dibahas dalam omnibus law. Apa saja yang dibahas supaya memenuhi keinginan MK, ya kita tunggu tanggal mainnya. Pasti kita akan cari jalan keluar terbaik untuk Republik ini. Artinya sebenarnya putusan MK itu kalau ditafsirkan kan sudah clear, Pak. Clear gimana? Clear dalam artian penghapusan presidensial threshold tidak ada pembatasan gitu. Tidak ada pembatasan. Ya artinya berarti dalam nanti turunannya dalam undang-undang pemilu nanti yang akan digodok sama DPR. Contoh gini. Ya. Contoh ya, ini belum tentu, namanya contoh belum tentu keluar ujian, ya kan? Ya kan, namanya juga contoh, ya kan? MK hanya menghapuskan presidensial threshold. Dan MK merekomendasikan supaya dilakukan rekayasa konstitusional. Boleh nggak? Andekan nanti lalu dibuat aturan. Ini boleh nggak? Misalkan yang boleh mencalonkan calon presiden adalah gabungan beberapa partai. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Nah ya kan boleh. Jadi kalau diteruskan yang lain, ini sebenarnya saya nggak mau ngomongin. Tapi kalau diteruskan yang lain banyak. Kata boleh nggak? Boleh. Dan jawabannya akan boleh. Nah tadi saya juga sempat diskusi sama si Angga gitu kan. Dalam artian ini nanti di DPR juga mungkin ini mungkin Mbak ada politik. Sampai kan. Contoh nih belum ada. Bisa juga nanti hanya partai yang di DPR. Yang di DPR aja. Kalau itu kan dari sampean kan? Iya. Pertanyaannya boleh nggak kalau itu diatur? Boleh kan? Boleh. Nah cuman ini bukan dari saya ya. Tapi kemudian logika saya berpikir begini. Lah itu kan artinya berlawanan lagi dengan pembatasan itu. Padahal MK sudah menghapus. Enggak, MK menghapus presidensial threshold. Angka 20% secara keseluruhan presidensialnya dihapus. Tapi kan di dalam Undang-Undang Dasar itu pencalon presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau oleh gabungan partai politik. Tidak diatur yang detail-detail. Kalau tidak diatur yang detail, kalau dalam sebuah aturan apa yang tidak diatur itu boleh. Apalagi MK tetap berpandangan pengaturan begini begitu itu detailnya itu adalah open legal policy. Nah, jadi masih terbuka beberapa kemungkinan. Putusan MK memang selalu nggak detail, Pak. Karena MK sebenarnya negatif legislator. Tapi memang menarik putusan MK itu karena melihat bahwa ketika hanya 2 calon itu masyarakat Indonesia cenderung lebih terbelah. Tapi juga MK tidak ingin ketika putusan ini dibatalkan kemarin yang presidensial threshold itu terlalu banyak. Itu Prof. Saldi kalau nggak salah yang menyampaikan. Nah, makanya masuk dalam pertimbangan hukum. Masuk dalam pertimbangan hukum. Kalau kita nih Pak, kita berdua bilang analisis gembel lah gitu. Analisis warung kopi lah. Kita berpikir ini kayaknya hanya berarti cuman di parlemen aja nih kayaknya. Paling maksimal palingnya 4 nih karena cuma ada 8 kan partai di parlemen kan. Dan memang ini jadi kesempatan buat ketua-ketua umum yang ingin jadi presiden gitu kan. Apakah arahnya akan ke sana atau memang akan lebih dipersempit lagi gitu, Pak? Kalau kita gini, keputusan MK sudah kita pahami ya, terus pertimbangan MK sudah kita pahami. Kita nggak akan berspekulasi untuk keluar dari putusan MK, bahkan kemungkinannya kita juga masuk akal ini, pertimbangan hukum MK ini masuk akal gitu. Jadi tidak boleh terlalu sedikit tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Hak rakyat untuk mencalonkan, artinya beraspirasi calonnya begini begitu masih bisa terwadahi. Tidak ada
kemungkinan untuk hanya satu calon atau bahkan 2 calon. Misalkan ya, kan bisa dirumuskan dengan baik. Okay. Pak, saya coba flashback peristiwa politik ketika menjelang pemilu. Saya membayangkan partai politik itu riang gembira ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi soal penghapusan presidensial threshold. Ya, riang gembira dalam artian begini, setiap jelang pendaftaran calon presiden, kita lihat momentum para ketua umum partai politik, riwari sana kemari mencari koalisi, bagaimana susahnya untuk menjadi calon presiden. Seharusnya kan happy ya Pak. Ada kontroversi malah, ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang ada yang tadi jadi multitafsir. Seharusnya ini disambut ceria nih sama ketua umum partai nih. Gini ya, ini berpartai ini bukan hanya menuruti hasrat pribadi ketua umum, enggak. Kita itu meskipun kita itu punya kepentingan politik macam-macam, tapi yang kita pikirkan salah satunya itu adalah kepentingan negara. Ini bukan lip service ya. Jadi kita, nanti lip service ini. Enggak. Kita juga pengen bernegara itu ada alasnya. Dan coba kita buka kembali semua naskah akademik pembahasan tentang Pilpres, penataan sistem pemilu, terus penataan sistem kepartaian, itu semuanya mengarah satu. Bagaimana bisa menjalankan sistem presidensial ini secara efektif. Itu prinsipnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengarah kepada multipartai sederhana. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sebenarnya bukan hanya persoalan putusan MK ini saja. Tetapi bagaimana 2 dasar ini itu tetap menjadi orientasi pembahasan Omnibus Law, undang-undang politik. Sekarang ini centang-perentang, terus centang-perentang beneran. Jadi nanti kita pingin multi partai sederhana, tapi nanti parliamentary threshold-nya diturunkan. Misalkan ya, ini kan sesuatu yang kontradiktif. Nanti banyak partai lagi. Banyak partai lagi. Atau ada insentif untuk membuat partai lagi. Atau kalau mau diatur lagi, tapi ini harus betul-betul bersepakat benar. Misalkan sizing partai politiknya itu diatur dengan cara misalkan memperkecil kursi dalam satu daerah pemilihan. Itu juga bisa mengarah pada sistem multipartai sederhana, penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi yang saya ingin tekankan, ya kita setia gitu loh pada dua alas ini. Bagaimana kita menjalankan sistem presidensial secara efektif dan bagaimana kita bisa menciptakan sistem multipartai sederhana. Iya, karena pada akhirnya kan begini Pak, kalau diskusi nanti soal banyak partai, kita multipartai, sedikit partai, banyak partai, agak panjang. Tapi saya yang nangkep dari sering komentar di publik itu kan kadang-kadang kita disuguhkan, toh pada ujungnya mau banyak presiden, calon presiden maupun tidak gitu, ujungnya toh koalisi. Ya kan, bahkan yang berlawanan di dalam pemilihan presiden akhirnya merapat, diangkut juga dalam kabinet. Artinya sebenarnya kan nggak masalah Pak, ketika ada banyak calon presiden, nanti ketika ada 2 putaran, ujungnya juga nanti koalisi. Artinya mau ada 2 capres, 3 capres, bahkan 10 capres lebih, toh nanti kultur politik kita itu kan selalu koalisi Pak. Jadi soal kekhawatiran nanti kalau pembatasan presiden sehat hilang, nggak kuat lah nanti sebagai presiden, di parlemen nggak kuat. Itu kayak terbantahkan gitu Pak. Ini agak berbeda ya. Kita kan belum pernah mencoba ini presidensial threshold dihapus ini. Ini memang ini ujian pertama. Tapi koalisi sudah sering dilakukan, Pak. Koalisi sudah sering dilakukan, tetapi koalisi itu sudah ada modal dasarnya. Modal dasar koalisi di awal itu sudah ada. Kalau ini kan terbuka sama sekali nggak ada ini. Bahkan berkemungkinan presiden terpilih itu didukung oleh partai yang sangat sedikit jumlah anggotanya di parlemen. Kan pemerintahan jadi dalam tanda petik ya agak gawat nih gitu. Stabil apa enggak? Stabil apa enggak? Karena prakteknya presiden itu tetap butuh kok dukungan di parlemen. Ya kan? Kalau enggak ngapain presiden narik-narik partai-partai untuk masuk dalam koalisinya gitu loh.
Kalau koalisinya itu bisa sejak awal, didorong sejak awal, ada modalitas, tentu ini bisa lebih rekat lah dibandingkan pada waktu koalisi yang taktis gitu, yang hanya kasih jatah kursi gitu. Itu aja. Ya karena ya itu tadi Pak, karena pada prakteknya pasca reformasi, kalau ada presiden yang sedang berkuasa, atau ujungnya partai politik banyak yang gabung gitu. Jadi kayak tidak ada kekhawatiran nanti nggak ada temennya lah di ya ribut-ribut 6 bulan lah. Tapi gini, ada konsekuensi yang agak serius sebenarnya. Dihapuskannya presidensial threshold itu berkemungkinan kerekatan koalisi kabinet itu tidak sepanjang, tidak selama kalau presidensial threshold-nya ada. Nah itu yang tadi mau saya tanyakan ya Pak. Keresahannya apa nih dari Golkar ternyata? Jadi ya, coba gini. Karena nanti 3 tahun lagi, partai-partai yang ketua umumnya pengen nyalon, itu udah bersiap nyalon itu. Udah bersiap nyalon, itu suka atau tidak itu suka. Itu pasti secara nature sih. Nature gitu loh. Dengan dihapuskannya presidensial itu nature gitu. Itu yang perlu diantisipasi. Kita Golkar ingin mengambil manfaat terbaik dari dihapuskannya presidensial threshold. Tetapi di sisi lain Golkar ingin mengantisipasi kemungkinan buruknya. Kan gitu aja sebenarnya Golkar posisinya itu. Ini itu kenapa sebaiknya ketua umum jangan jadi menteri. Pak, tapi saya selanjutnya gini, ya nyambung Mbak ya soal munculnya hasil putusan MK itu kan nanti berdampak di kabinet. Ada yang berpendapat begitu. Ya tadi Pak soal calon-calon ketua umum bisa. Sebentar, saya ini ya. Saya kan ada cerita-cerita nih di balik forum lah ya. Buat partai-partai yang sudah ingin nyalon calon presidennya, ini kemenangannya tidak dirayakan, itu aja. Jadi kemenangan tidak dirayakan, dia nggak berani dia merayakan kan. Apalagi nih pemerintahan baru. Pemerintahan baru. Tetapi di sisi lain, wah ini bagus ini kan. Gitu. Ya makanya pasti ini disambut lah. Tadi yang bagi partai-partai yang ketua umumnya punya hasrat nyalon. Ini kalau gembira, yesnya tuh Pak. Yes. Ya, kira-kira gitulah. Yesnya di bawah meja. Yes, gitu. Golkar belum dalam posisi itu. Golkar belum dalam posisi itu. Ya, tapi ada potensi kan, Pak. Ya, politik memang dinamis, tapi sampai sekarang Golkar itu begini prinsipnya. Golkar itu patuh pada fungsi partai politik. Salah satu fungsinya adalah rekrutmen politik. Artinya kita akan merekrut orang terbaik untuk kita calonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi dengan demikian tidak harus orang Golkar, karena fungsi partai politik itu merekrut orang terbaik untuk dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kalau ada di Golkar ya oke. Tapi kan Golkar sudah punya pengalaman juga. Golkar mencalonkan bukan ketua umumnya juga pernah terjadi dan sering terjadi, lebih sering terjadi. Betul. Ada jadi konvensi dulu. Ada konvensi. Bisa konvensi, bisa juga tidak konvensi, karena konvensi adalah salah satu metode saja. Tapi intinya Golkar setia dengan prinsip dasarnya. Fungsi partai politik, rekrutmen politik. Siapa yang direkrut? Orang terbaik dari Republik ini. Tapi dari hasil konvensi Golkar akhirnya ada yang jadi presiden kan, Pak Prabowo sekarang. Ya, setelah 4 periode. Pak, ya saya kembali ke pertanyaan tadi Pak yang sempat keskip soal stabilitas. Kalau menurut Pak Sarmuji itu kekhawatiran, nggak tahu khawatir atau enggak gitu. Jangan nanya khawatir terus. Iya. Karena walaupun ini baru awal pemerintahan Pak ya, tapi saya memprediksi nanti, terutama jelang 2 tahun atau 3 tahun jelang Pilpres 2029, akan muncul instabilitas atau bagaimana Pak? Nah itu tadi. Karena kalau ada hasrat ketua umum. Iya, itu tadi yang saya bilang tadi itu. Itu sekarang mungkin belum banyak kebayang ya. Masih belum bisa dirayakan. Belum bisa dirayakan. Tapi kan kita sudah dengar itu yang tadi kemenangan yang tidak dirayakan itu. Jadi beberapa partai politik pasti sudah bersiap mencalonkan ketua umumnya dengan alasan macam-macam, kotel efek kayak apa kayak. Dan sekali lagi
Golkar sudah terbiasa, tidak membayangkan kotel efek itu udah biasa, Bos. Golkar nggak punya calon presiden, kursi Golkar tetap naik, itu udah biasa gitu. Jadi buat Golkar ya secara organisasi udah kuat. Golkar cukup jumawa ya. Bukan, kita sudah pernah mengalami keadaan nyalonkan presiden sendiri, pernah juga enggak gitu loh. Jadi ya sudah, ini sesuatu yang kita anggap netral saja, tapi tadi kita ingin mengambil manfaat terbaik dengan dihapuskannya presidensial threshold. Di sisi lain kita mengantisipasi kalau ada dampak buruk. Ya karena buat Golkar dengan adanya setiap dinamika politik, mereka hanya ingin memperkuat partainya dan konstitusionalnya, gitu Pak. Ya, karena syukur-syukur nanti kita punya suatu saat entah kapan punya calon presiden sendiri. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa juga kan, sudah pernah terjadi, biasa-biasa saja buat Golkar. Ya, kayak Golkar tuh agak enjoy, asik-asik gitu saja gitu loh. Coba mau oposisi balik lagi gitu ya Pak. Oh enggak. Kalau oposisi itu sebenarnya kita pernah untuk mencoba oposisi, bukan kita yang balik lagi, kita yang ditarik. Oh gitu. Oh kita yang ditarik. Karena Golkar itu penting. Karena kalau misalnya Golkar oposisi semua bisa keluar tuh Pak. Pernah kan suatu saat itu ada omongan, Golkar ini nggak jelas jenis kelaminnya ini. Ini selalu pengen jadi partai pemerintah. Enggak, kita pernah pengen beroposisi. Ditarik juga gitu loh, nggak bisa. Emang negara sayang sama Golkar. Ya nggak tahu lah. Nah, Pak, saya berlanjut ke soal lain ya Pak ya. Ya presiden threshold kita lewati. Ada soal lain Pak, karena Golkar itu sering disayang sama penguasa. Sebelum-sebelumnya saya pengen tanya lagi soal hubungan Golkar dengan Pak Jokowi. Walaupun sebenarnya sudah banyak dibahas sebelumnya, tapi kok akhir-akhir ini masih rame muncul lagi antara Pak Golkar dengan Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi sudah terbang ke Solo, sudah tinggal di Solo, tapi isu-isu itu masih terus ada sih Pak. Emang benar Pak Jokowi mau ke Golkar lagi Pak? Saya nggak tahu kalau itu. Jadi itu banyak pertanyaan yang seperti itu, yang serupa dengan itu kan. Dalam setiap momentum Golkar selalu muncul isu Pak Jokowi gabung nggak ya dengan Golkar ya? Waktu Munas, Pak Jokowi gabung nggak sama Golkar ya? Waktu penyusunan pengurus, Pak Jokowi jadi Dewan Pembina nggak ya? Gitu. Waktu kemarin sebelum HUT juga muncul lagi. Pak Jokowi datang nggak ya? Bukan hanya Pak Jokowi datang nggak? Pak Jokowi nanti gabung apa enggak? Gitu. Selalu begitu. Saya sempat tanya ke teman-teman wartawan, kenapa sih kalian kok suka sekali nanyakan Pak Jokowi? Saya bilang gitu. Kenapa? Ternyata jawabannya memang Pak Jokowi masih memiliki magnet yang kuat sekali. Ya, itu nggak bisa dihindarkan, dan itu jawabannya wartawan, bukan jawaban saya. Karena saya tertarik, kenapa ini wartawan suka sekali nanyakan ini. Itu satu hal. Kedua, hubungan Pak Jokowi sama Golkar sangat baik. Baik-baik saja. Karena selama beliau memerintah selama 10 tahun kepemimpinan beliau, Golkar itu selalu mengamankan kebijakan Pak Jokowi, terutama di parlemen. Jadi apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi di parlemen untuk dapatkan dukungan partai politik, pasti Golkar membackup dan menyelesaikan gitu, di parlemen. Yang kedua, Golkar menempatkan Pak Jokowi itu ya betul-betul selayaknya gitu. Coba kalau dilihat lagi lah momen-momen Pak Jokowi datang ke Golkar gitu ya, di HUT, di apa saja. Pasti Pak Jokowi gesturnya, bahasa tubuhnya itu merasa nyaman gitu. Berteduh di bawah pohon beringin itu nyaman gitu. Jadi memang hubungannya baik dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian sering ditanyakan apakah Pak Jokowi masuk Golkar ya. Tapi sampai saat ini saya bisa jawab, belum ada pembicaraan Pak Jokowi bergabung dengan Golkar. Belum ada pembicaraan. Padahal udah nyaman loh berteduh di itu beringin. Nyaman itu ya kalau Pak Jokowi mau ya tinggal telepon saja. Tapi kan kalau Golkar sayang sama Jokowi gitu. Kenapa nggak diajak aja? Kenapa harus nunggu Pak Jokowi yang datang gitu? Karena Pak Jokowi udah nunggu di depan pagar terus nih Pak. Doorstop-nya kan di depan pagar. Begini ya, urusan Pak Jokowi masuk ke partai atau Pak Jokowi mendirikan partai sendiri
atau bergabung dengan partai mana, itu kan pasti pertimbangannya banyak, Mas. Ya kan? Betul kan? Kan nggak sesederhana seandainya orang lain, saya brudas-brudus hari ini masuk besok bisa keluar, kan nggak sesederhana itu gitu. Karena relasi dengan berbagai macam kepentingan itu banyak gitu. Dan itu bisa ditafsirkan dengan banyak ragam. Jadi kita menghargai, Golkar menghargai Pak Jokowi untuk berpikir jernih apakah perlu masuk ke partai politik, khususnya apakah perlu masuk ke Golkar, itu Golkar menghargai penuh gitu. Jangan sampai terus kita ajak-ajak, wah seolah-olah kita mengganggu kejernihan berpikir Pak Jokowi sebelum masuk ke partai politik gitu. Tapi gini, Pak, dalam politik itu kan selalu ada dua ya. Kalau saya melihatnya gitu, dalam politik ketika ada kabar politik begitu Pak Jokowi mau nyebrang ke Golkar, itu ada dua. Nyebrang atau masuk? Masuk. Kan habis dari PDIP dipecat Pak, jadi nyebrang. Kalau sebelumnya kan udah enggak. Iya, sudah enggak. Ada dua Pak. Pertama, memang kabar itu benar, tapi tidak jadi. Atau memang sama sekali itu tidak benar. Nah, itu yang mana Pak? Sampai muncul kabar Pak Jokowi mau hijrah ke sampai Golkar. Pak Sarmuji juga merasa ini kok ditanya mulu ya gitu. Jangan ini benar nih ada peristiwanya. Jadi yang lebih kuat mana Pak? Memang dulu pengen tapi nggak jadi, atau memang sama sekali tidak ada niatan Pak Jokowi mau ke Golkar gitu. Saya nggak bisa membaca pikiran Pak Jokowi pengen apa enggak gitu. Karena saya belum pernah tanya juga Pak Jokowi pengen apa enggak ya gitu. Tetapi itu hak sepenuhnya Pak Jokowi untuk memikirkannya. Mana yang terbaik untuk beliau ya. Lebih khusus lagi, lebih luas lagi, mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena kalau melihat traffic pemberitaan tadi yang disampaikan oleh wartawan ya, apa langkah politik Pak Jokowi apa saja itu ya pasti ada pengaruhnya terhadap konstelasi politik bangsa ini. Oke. Pak, ini terakhir Pak, soal konstelasi politik yang tadi Bapak sebut. Di media sosial rame Pak, antara sering munculnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak, iya. Tadi kita diadu mulu. Ngeri ini. Terus tanya ke Golkar yang lagi adem nih. Ini seperti ini versi yang ramai di perdebatan di media sosial ini. Seperti ada dua matahari. Padahal kita tahu Pak Jokowi kan udah selesai. Kok seperti Pak Jokowi nongol terus Pak di media gitu. Baik di media sosial sendiri malah gitu. Banyak beraktivitas beda dengan calon presiden-presiden mantan presiden sebelumnya gitu. Ketika udah selesai ya sudah gitu. Menikmati masa pensiun. Nah, ini seperti ini publik menangkap seperti kayak ada pengen dua-duanya nongol gitu loh Pak. Persoalannya memang tadi kembali ke daya magnet tadi itu. Pak Jokowi pegang pacul aja itu sudah jadi berita itu masalahnya itu. Kan repot. Pak Jokowi mau apa terus tadi kan membingungkan itu. Seolah-olah Pak Jokowi mau apa? Pegang pacul nanti dipikir, oh Pak Jokowi ini mau menunjukkan bahwa pentingnya swasembada pangan kan susah gitu. Buat Pak Jokowi sendiri itu susah gitu ya. Tapi kalau saya framing seperti itu tidak perlulah diteruskan. Ya kan ini saya pikir Pak Jokowi juga surut ya. Dia jarang sekali dia membicarakan masalah kebangsaan ya. Dia jarang berkomentar tentang kebijakan luar negeri. Misalkan dia ikut komentar, nggak pernah juga. Pak Jokowi berkomentar tentang apa ya? Saya jarang menemukan berita Pak Jokowi komentar tentang kebijakan pemerintah. Nyaris tidak ada. Kecuali satu kali atau mungkin jarang-jarang mungkin memberikan dukungan. Mungkin ya. Tapi yang lain-lain kan normal-normal saja. Pak Jokowi terima tamu. Ya seperti saya terima tamu juga. Cuman saya nggak diberitakan saja gitu aja. Pak Jokowi diberitakan. Gitu. Tapi kan gini Pak. Padahal ingat tamu saya kadang-kadang lebih penting daripada tamunya Pak Jokowi. Loh beneran. Iya Pak. Sekarang ini ya Pak ya. Loh, tamu saya kadang-kadang bupati, kadang gubernur. Pak Jokowi terima RW aja mungkin jadi berita itu. Sama Pak, tamu saya juga penting Pak Sekjen Partai Golkar. Lah ya, artinya gini loh. Sebenarnya itu ya bisa disebut framingnya.
framing. Kenapa muncul diskusi itu? Karena kan memang publik bisa melihat sih Pak Jokowi tidak berdiri sendiri. Kan ketika melihat dalam politik kacamatanya nggak selurus itu gitu. Masih ada Mas Wapres Gibran yang kabarnya potensial untuk maju di 2029. Itu kenapa Pak Jokowi sering muncul di publik gitu kan untuk menjaga engage popularitasnya gitu. Nah akhirnya publik kan mengait-ngaitkan itu Pak. Nggak bisa dibaca kacamata kuda. Oh hanya muncul biasa kok apa salahnya gitu. Ya hanya muncul di mall apa salahnya? Di mall masa disalahkan? Ngomong cucu disalahkan ya kan? Kan kita serba repot ya menilai orang. Tetapi saya membacanya begini. Kalaupun ada relasi dengan Mas Gibran, kan kita bersyukur juga seandainya Pak Prabowo ini tetap bersatu dengan Mas Gibran, pemerintahan berlangsung dengan baik, tidak ada konflik, kan seneng juga. Ini pikiran normal kita loh ya. Kalau Pak Mas Gibran nyalonkan Wapres melawan menyalonkan calon presiden melawan Pak Prabowo, saya sama sekali nggak yakin itu kalau Pak Prabowo masih nyalon, terus Mas Gibran berani mencalonkan sebagai calon presiden. Saya hari ini bahkan terbayang pun tidak gitu. Terbayang pun tidak gitu loh. Tetapi bahwa kita punya keinginan menjaga Pak Prabowo bersanding dengan Mas Gibran utuh, menjalankan pemerintahan dengan baik sampai 2029, tentu itu kan harapan kita semua. Kalau orang berharap di luar itu, ya nggak normal sebenarnya itu, berharap perpecahan, berharap perpisahan, itu kan ya memanfaatkan situasi saja, pingin memanfaatkan situasi saja untuk kepentingan tertentu. Kalau orang normal pasti pingin Prabowo Gibran utuh menjalankan sampai 2029. Pak, terakhir. Kalau misalnya ini terakhir lagi, kalau Pak Jokowi masih belum ada jawaban, kita ingin tanya, Mas Gibran kan sudah juga enak berteduh ya di Golkar. Apakah sudah ada keinginan atau sudah ada pembicaraan khusus untuk menjadi kader Golkar? Belum, sama Mas Gibran juga belum. Dan saya juga yakin Mas Gibran akan sangat hati-hati menentukan langkah politiknya. Akan sangat hati-hati. Pasti kalaupun suatu saat menentukan langkah politik pasti akan berkonsultasi dengan presiden. Menurut saya ya. Menurut saya. Siap, karena politik itu momentum. Jadi kita tunggu momentumnya. Semoga Golkar semakin teduh. Ya, amin. Mas Armuji, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Merdeka. Makasih. Salam buat Pak Bahlil dan kader-kader Golkar. Semoga semakin besar Golkarnya. Makasih. Terima kasih sahabat Merdeka. Terima kasih.